ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Insyaallah pada pagi hari ini alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang hukum-hukum mad. Dan alhamdulillah kita sudah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan ada 4 mad ya. Yaitu yang pertama mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian yang kedua mad silah sughra ataupun mad silah qasirah. Ini sudah kita jelaskan. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, alamatnya. Kemudian mad iwad juga sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir kemarin sudah kita jelaskan mad tabi'i harfi. Nah, tapi seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, bahwasanya inti daripada mad itu, tanda, ciri-ciri dari mad itu adalah ada alif, ada waw, ada ya. Ini aslinya. Makanya dia kenapa dinamakan mad asli. Nah, jadi kata para ulama, karena dia adalah merupakan asal li jami'il mudud, merupakan asal untuk seluruh mad. Nah, nanti kalau misalkan kita membahas mad far'i, ini kan mad asli, yang aslinya. Karena huruf seluruh mad itu tuh ya pasti ada salah satu dari huruf mad ini, alif ataupun waw ataupun ya. Ya gitu ya. Jadi aslun li jami'il mudud, merupakan asal untuk seluruh mad. Nah, begitu. Jadi merupakan asal bagi seluruh mad. Baik, jadi makanya nanti ketika kita juga membahas masalah mad far'i, coba kita perhatikan, kita lihat apakah ada salah satu huruf mad atau tidak. Nah, cuma nanti tambahannya kalau mad far'i ada yang disebabkan hamzah, ada yang disebabkan sukun. Nah, begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada mad far'i. Silakan dibuka bukunya ya. Kita akan bahas pada 2 pertemuan pagi ini. Ya, 2 pembahasan pagi ini ya. Mad far'i kita jelaskan secara ininya dulu sini. Apa itu yang disebut dengan mad far'i? Kata beliau halaman 63.
yaitu bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Nah, jadi nanti ada bacaan mad juga yang bertemu dengan sukun. Jadi kalau namanya dia mad far'i, ya, nanti kita ciri-cirinya setelah huruf mad itu ada hamzah. Nah, itu ciri-cirinya. Atau setelah huruf mad itu ada sukun. Nah, kalau ada huruf mad, misalkan apakah huruf madnya alif, apakah huruf madnya waw, apakah huruf madnya ya. Kemudian setelahnya kita lihat, setelahnya apakah ada hamzah atau setelahnya ada sukun. Nah, ini ciri-cirinya. Berbeda kemarin dengan mad asli. Kalau mad asli bukan disebabkan hamzah dan juga bukan disebabkan sukun. Tapi kalau mad far'i dia disebabkan hamzah ataupun disebabkan sukun. Nah, begitu. Baik, maka di sini kata beliau bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Berarti kalau kita harus mengingat-ingat kalau sudah berbicara masalah far'i, far'i itu kan artinya cabang. Sedangkan tadi ada asli, asli itu adalah asal untuk seluruh mad. Nah, sekarang di sini far'inya, cabangnya. Makanya ini katanya ada yang disebabkan hamzah. Tapi itu semuanya, baik itu mad far'i tadi, pasti ada salah satu huruf mad. Nah, itu. Asalnya seperti itu, ada huruf mad. Apakah alif, ataupun waw, ataupun ya. Nah, bacaan mad yang bertemu dengan hamzah ada 4 mad namanya. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, kemudian yang kedua mad jaiz munfasil, dan yang ketiga adalah mad silah kubra, yang keempat adalah mad badal. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk bertanya, coba sebutkan apa itu mad far'i. Maka mad far'i kita katakan adalah mad yang disebabkan hamzah dan sukun. Nanti sukun juga akan terbagi dua. Ada sukun asli, ada sukun arif. Kemudian coba apa saja mad yang disebabkan hamzah. Ada 4. Yang pertama mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad sila kubra, dan mad badal. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini akan kita lihat bacaan mad yang bertemu dengan hamzah mad wajib muttasil. Dilihat halaman 64. Apa yang disebut dengan mad wajib muttasil? Kata beliau, mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i. Nah, lihat, mad tabi'i lagi kan, mad asli lagi. Makanya Anda bilang mad asli itu adalah asal untuk seluruh mad. Makanya kembali asal mad itu semuanya berasal dari mad tabi'i. Ciri-cirinya itu ada alif, ada waw, ada ya. Nah, ini juga nanti sama. Cuma ini nanti ada tambahannya. Setelahnya apa? Hamzah atau sukun. Nah, itu aja. Makanya Anda bilang, kalau antum sudah paham di masalah mad asli, enak tuh. Gampang kita bisa memahami kepada mad far'inya. Nah, jadi kata beliau di sini mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i. Berarti kalau mad tabi'i ataupun mad asli itu apa? Huruf yang berharokat fathah setelahnya alif. Huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, itu mad asli yang sudah kita pelajari kemarin. Tapi setelahnya, nah lihat, setelah huruf mad ini, apakah setelah huruf alif atau setelah huruf waw, setelah huruf ya, bertemu dengan hamzah. Setelahnya ada huruf hamzah. Nah, setelahnya ada huruf hamzah. Apakah dia dalam satu kata atau dalam dua kata? Nah, jadi untuk membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz, mad wajib pada halaman 64, mad jaiz pada halaman 65, kalau mad wajib itu dalam satu kata. Jadi huruf madnya dan hamzahnya dalam satu kata. Tidak bisa dipisahkan antara huruf mad dan hamzah. Karena memang dia asalnya seperti itu. Dia dalam satu kata. Kalau kita pisah antara huruf mad dan hamzah, maka maknanya tidak ada sama sekali lagi. Tidak memiliki makna. Ja'a misalkan. Itu satu kata. Nah, ja setelah alif ada huruf hamzah. Dia dalam satu kata. Kalau dipisah antara huruf hamzah dan mad,
maknanya nggak ada, dia tidak memiliki makna lagi. Nah begitu. Nah ini yang dibaca 4 atau 5 harokat. Sedangkan langsung kita bahas untuk mad jaiznya juga. Mad jaiz adalah apabila mad tabi'i, sama juga mad tabi'i, bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Nah ini tidak dalam satu kata. Dalam 2 kata berarti. Yang mana huruf madnya berada pada akhir kata pertama, huruf hamzahnya berada pada awal kata kedua. Nah itu ya. Mungkin bagi antum sebagian sulit membedakan bagaimana kita Ustaz membedakan ini satu kata atau 2 kata kalau kita nggak paham bahasa Arab. Ya, memang ada sedikit ada sedikit kesulitan ya bagi yang nggak paham bahasa Arab. Tapi kita lihat ciri-cirinya saja. Untuk membedakan misalkan ciri-ciri yang paling gampang itu kalau mad wajib kebanyakan setelah huruf mad itu hamzahnya tertulis tersendiri seperti ini. Kebanyakannya bukan berarti semua. Ya, kebanyakan seperti itu. Sedangkan kalau mad jaiz dia ditulis di atas alif ataupun di bawah alif hamzahnya. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan. Lihat, perhatikan di sini. Kalau di Al-Quran cetakan Depak ya, itu biasanya tidak ditulis huruf hamzahnya. Hanya huruf alif, tapi berharokat. Berarti itu namanya hamzah. Dipahami sini? Ya, kalau biasanya mad jaiz. Mad jaiz itu huruf hamzah tidak tertulis. Yang ditulis itu adalah huruf alif, tapi berharokat. Maka kita katakan itu sama seperti hamzah juga. Itu hanya beda penulisan saja. Itu hanya beda apa? Beda penulisan saja. Ya, jadi tidak apa namanya? Kalau mad wajib tadi langsung tertulis hamzahnya. Nah, karena dari sisi penulisan ada sedikit perbedaan antara cetakan Saudi dan cetakan Indonesia, cetakan Depak ya. Baik, ini makanya perlu diperhatikan. Antum sekarang memakai ataupun menggunakan mushaf yang mana? Cetakan Saudi atau bukan gitu. Kalau cetakan Saudi, baik, itu ada ciri-cirinya, ada perbedaan sedikit dengan cetakan Indonesia. Baik. Nah, ini dibaca 4 atau 5 harokat dua-duanya, apakah mad wajib ataupun mad jaiz. Cuma bedanya juga kalau mad wajib ini ketika kita waqaf, maka dia boleh dibaca 6 harokat. Tapi kalau mad jaiz, ketika kita waqaf, maka dia berubah menjadi 2 harokat dan dia bukan mad jaiz lagi, tapi mad asli, kembali kepada mad asli. Kenapa? Karena ilatnya sudah hilang. Jadi dia dibaca 2 harokat ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Baik. Kemudian perlu juga diperhatikan ketika mad wajib ini, kalau waqaf, maka harus kita baca nabar. Nabar itu adalah ditekan bacaan, ditinggikan sedikit suara atau dinaikkan suara pada huruf tertentu untuk membedakan bahwasanya kita waqaf pada huruf hamzah. Tapi kalau wasal nggak boleh dibaca nabar. Kalau mad jaiz baik waqaf ataupun wasal tidak dibaca nabar, begitu ya. Nah, jadi coba diperhatikan di sini. Kita lihat salah satu contohnya. Idza jaa, contoh mad wajib, jaa. Lihat, mana mad tabi'inya huruf madnya? Jaa. Setelah huruf jim ada huruf alif. Maka di atasnya itu tuh ada harokat yang manjang. Setelahnya hamzah, a. Dan dia dalam satu kata. Maka ini yang disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian pada halaman berikutnya 65, qalu ini satu kata. Innama ini kata kedua. Maka biasanya kalau dicetakan Indonesia, innama itu tidak ditulis hamzah di bawah alif. Tapi langsung alif itu berharokat. Harokat kasroh. Nggak ada hamzahnya. Nah, itu mad jaiz namanya. Ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik, ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa antum tanyakan. Ya, baik. Mungkin ini penjelasan terkait masalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, taib. Sekarang
Silakan dipersiapkan untuk membaca contoh-contoh mad wajib dan mad jaiz. Silakan Pak. 6. Pak Rudi yang pertama, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Mat tabi'i di idza, mat wajib ja. Bagus. Ya. Iya. Lanjut lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Yang mana wa anzalna? Nanya di situ mat apa Pak? Mat asli Terus? dua rakaat, mu'siro 2 rakaat, ma'an mat wajib mutasil. Terus? Saja mat tabi'i 2 rakaat, mat iwat. Bagus, Masya Allah. Terus lagi? Innama sodaq. Langsung Pak. Langsung karena ada tasdid ini masuk pada alif lam samsiyah Innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Iya. Mat asli mat asli. Nah, dimana dia tidak masuk kepada mat asli jadinya Pak kalau diwasalkan ya. Innamas, nah tidak dibaca panjang. Jadi kalau huruf mat itu setelahnya ada alif lam samsiyah atau qamariyah, kalau diwasal maka tidak dianggap mat. Tapi kalau kita waqaf berhenti innama baru dianggap mat begitu. Ya, terus nanti ada pembahasannya Ustaz ya. Ada, mana pembahasannya? Mat asli, fuqara mat wajib karena ketemu hamzah, masa mat tabi'i, mat tabi'i. Iya, terus lanjut. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Mat tabi'i, lu mat tabi'il. Nah, ini juga sama lu dia kalau wasol karena ada diwasolkan ada alif lam samsiyah maka tidak dibaca mat lagi faqatilul lati langsung. Terus ti mat tabi'i, gi mat tabi'i, hatta mat tabi'i, tafi mat wajib, ila mat wajib. Nah, kalau ila ini lihat ini tadi ciri-ciri yang sudah kita sampaikan. Kalau tafi'a hamzahnya dia tersendiri. Kalau ila a, nah hamzahnya dia sudah ditulis di atas alif berarti ini mad jaiz dia dalam 2 kata nih. Kalau ila a. Nah, Ustaz, ila ini mad jaiz Ustaz ya. Ila iya. Ya, Ustaz. Terus wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalla. Idza ketemu hamzah mat idza mad jaiz, idza aro. Nah, Ustaz ya. Ro mat tabi'i, su'an mat wajib Ustaz ya. Iya, benar. Fala mat tabi'i marodat lahu kalau di wasyal berarti apa Ustaz? Lupa kalau yang lahu Ustaz gimana Ustaz? Yang terakhir. Masuk kepada masidah sughra. Masiwat sughra. Baik, terus yang terakhir Waji abin nabiyina was suhada.
Afwan Ustaz, kalau yang ji itu apa Ustaz ya? Sama, mad wajib. Ini mad wajib di sini. Waji'a. Waji, oh ya. Karena mat ketemu dengan Hamzah Ustaz ya. Iya. Nabi yi mat iwat wasyuhada. Nabiyyin bukan mad iwat, mad asli juga nih. Bin nabiyyin Mat asli. Ya, kasroh ketemu Hamzah. Syuhada ini mat wajib Ustaz. Iya, sudah mad wajib ya bin nabiyyin. Iya, baik ya. Bagus Pak. Baik, silakan yang lain insyaallah. Ustaz. Afwan. Pak Gun, silakan Pak Gun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana tadi apa yang mad itu? Ya, yang mad jaisnya silakan Pak. Qalu innama nahnu muslihun. Nahnu, nunya agak dicepatin Pak. Nahnu muslihun gitu ya. Karena nggak ada huruf mad. Qalu innama nahnu muslihun. Iya, terus? Bala inna rabbahu kana bihi basirun. Kana ada huruf mad. Kana bihi. Ulangi lagi bala. Bala inna rabbahu kana bihi basirun. Basiro. Nah, coba Pak dalam ayat qalu, qa di situ mad apa qa-nya? Qa mad asli berarti. Baik. Lu Mad jais jais. Innama mad asli. Ya. Innama nahnu muslihun. Terus ayat berikutnya bala Majais berat. Majais. Inna rabbahu Masih sugro. Masilah sughra. Kana ka Asli. Maka sunat. Ya bihi kana bihi bihi anu. Sama seperti rabbahu. Oh, sama ya. Masa juga berarti. Masilah sugro. Sughra. Basiro ronya Basiro iya buat siwat. Madiwat. Baik, terus lanjut lagi Pak. Qalu anu minu kama amanal musafaha. Amanas sufaha. Ulangi lagi. Qalu anu minu kana amanas sufaha. Kama ya. Qalu anu minu kama. Coba diulangi Pak. Qalu anu minu kama amanas sufaha. Terus ala innahum humus sufaha. bagus. Terus Wa ala absarihim gisawat. Syanya yang panjang Pak. Wisawah gitu ya. Gisawah. Wa ala absarihim gisawah. Iya. Illa anfusahum wa ma yaskurun. Bagus. Terus Wala ta'kulu amwalahum. Wala ta'kulu amwalahum. Iya. Terus Bima
unjila ilaika wa ma unjila min qabl. Iya, terus Wajah wajah janya agak panjang, mad wajib waja'u. abakum isaan yabkun. Isya'ayyabakun. Waja'u abakum yabkum. Isya'ayyabakun. Terus Innahu kana fi ahlihi masrura. iya, baik Pak. Taib. Nah, nanti seperti itu Pak ya. Jadi alhamdulillah berarti sudah mulai bisa dipahami mana mad wajib, mana mad jaiz, mana mad asli. Nah, taib. Silakan Pak yang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak. Dari awal lagi Ustaz. Iya, berawal lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila Faqatilul lati tabghi hatta tafi. Hattanya jangan kepanjangan Pak, 2 harakat. Hatta 2 dia mad asli kan? Coba diulangi lagi. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Iya, terus Idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. iya, bagus. Baik, insyaallah. Silakan yang lain. Silakan Pak Zaka. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Tes. Lanjut Pak. Pak Zaka masuk Lanjut. suaranya jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha wa ala absarihim ghishawah. Ulangi lagi. Wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah. Ya. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Wala ta'kulu amwalahum bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Waja'u
Coba diulangi lagi Pak. Waja'u. Cek. Suaranya hilang. Ulangi lagi Pak. Waja'u. Pak Jaka bisa dengar Pak? Oh kayaknya hilang sinyal Ustaz. Iya, suaranya hilang Pak. Ya, lanjut Pak Gono. Silakan Pak Gono. Iya. Waja'u abahum. A-nya tidak panjang Pak. A kan nggak ada huruf mat kalau A-nya. Waja'u A. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ya, terus Innahu kana fi ahlihi masrura. Masyaallah. Taib. Silakan Pak yang lain. Ustaz. Afwan. Halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin faqatilul lati tabghi. Ulangi lagi Pak. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Kalau di waqaf fala wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalah. Maraddalah. Iya, terus Wajib bin nabiyina wasyuhada. baik. Baik Pak, silakan yang lain. Ustaz dijawab lain. Oh ya, Kum. Bang Aldrin silakan Bang. Halo. Ya. Pak Dwi, abinya lagi di belakang. Oh lagi belakang, siap. Lanjut Pak Alan. Pak Alan silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basiro. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha wa ala absarihim ghishawah illa anfusahum wa ma yash'urun. Wala ta'kulu amwalahum bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik waja'u abahum isya'an yabkun innahu
kana fi ahlihi masruro. Baik, Masya Allah. Bagus. Baik, Pak. Silakan yang lain. Ustaz. Afwan. Mas Fajar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Baik, Masya Allah. Baik, yang lain silakan, Pak. Bang Aldin udah siap, Bang Aldin? Assalamualaikum. Oh, salam. Aduh, Bang. Halaman berapa, Pak Dwi? Halaman 65 yang contoh mad jaiz munfasil. 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama Qalu. Ini yang 4 sampai 5 tadi. Ulangi lagi. Oh iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, ya tidak ada mat kan? Nahnu mus. Berarti tidak boleh ditahan ya. Nahnu muslihun. Iya, Ustaz. Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kana bihi. Kana bihi. Kana bihi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kananya jangan sampai dipanjangin, Bang. Kana. Nah, tidak ada huruf mad ya. Kana bihi. Kana bihi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, terus qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha wa ala absarihim ghishawah illa anfusahum wa ma yashurun wa la amwalahum. Ulangi lagi. Wala ta'kulu amwalakum
Amwa dengan lanya 2 harokat saja, Bang. Wala ta'kulu amwalahum. Oh iya, Ustaz. Wala ta'kulu amwalahum bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wajah punya panjangin wajah. Aisyah. Yang mana, Ustaz? Wajah ja dengan ini yang dibahas tadi mad wajib sama-sama panjang. Wajah abahum Aisyah an yabqun innahu kana fi ahlihi masrura. Nanya tidak panjang ya. Innahu kana fi Innahu kana fi ahlihi masrura. Baik Pak, ya. Silakan yang lain. Nah. Baik Ustaz, Mas Ahmad menyimak jadi anak terakhir Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa anzalna minal mu'sirati sajjaja innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Coba diulangi Pak. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Iya, terus Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah waji'a bin nabiyina wasyuhada. Masya Allah. Baik. Sudah selesai semua Pak ya? Baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz mau nanya Ustaz. Silakan Pak. Nah, Ustaz tanya, kalau ini kan kita ada bantuan tanda alis, apakah di setiap Al-Quran atau mushaf ada bantuan tanda alis gitu yang panjang 4 harokat? Panjang. Iya. Nah, Ustaz. Iya, jadi biasanya memang ya ada seperti itu ya di dalam Quran itu tuh sudah ada yang tanda panjang itu berarti menunjukkan kalau seperti ini mad jaiz wajib berarti 4 atau 5 gitu. Nah, terus? Ya itu aja Ustaz. Memang ada bantuan tanda alis itu Ustaz ya. Iya. Ya. Nah, iya bagus. Baik. Silakan yang lain. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Silakan Pak. Ustaz, itu antara mat wajib dengan mat jaiz ya, itu kan kalau mat wajib dalam satu kata. Nah, kalau mat jaiz tidak dalam satu kata. Nah, kita ini kan belum paham di bahasa Arab Ustaz nih. Itu ada nggak tanda-tandanya yang untuk kita bisa ketahui bahwa ini satu kata nih, ini tidak satu kata gitu Ustaz? Iya. Jadi seperti yang Anda bilang tadi, untuk membedakannya lebih gampangnya, biasanya kalau mat
terutama kalau misalkan dia di cetakan Depak ya, mungkin antum banyak yang memakai cetakan Indonesia. Biasanya kalau mad wajib itu biasanya selama-lamanya dia tertulis hamzahnya, huruf hamzahnya tertulis. Tapi kalau di mad jaiznya biasanya hamzah nggak ada, cuma alif doang. Itu kalau di Quran Indonesia. Mungkin coba antum bisa melihat itu, ya, bisa memperhatikan dan melihat di cetakan Indonesia atau cetakan Depak ya. Atau bisa di ini kan Pak, di sini ada yang apa namanya, yang Quran Indonesia mungkin bisa ditampilkan atau bisa dilihat di layar, mungkin bisa. Misalkan surah At-Tariq itu. Coba antum iniin. Nah, atau Pak Dwi bisa ini Pak, bisa di ini kan yang cetakan Indonesia sama cetakan Saudi gitu supaya jelas perbedaannya. Cetakan Saudi anak ada ya. Ya. Kalau yang Indonesia enggak ada. Iya. Supaya kita bedakan, bandingkan maksudnya dari sisi tulisan begitu ya. Kalau yang Saudi ya sama seperti yang ada di buku ini gitu ya, yang tertulis memang hamzahnya imma di atas alif ataupun di bawah alif gitu. Apa Ustadz, itu menyambung pertanyaan Pak Gono itu, ya. Ketika kita tidak memahami bahasa Arab mana itu yang dalam satu kata ataupun yang bukan satu kata, itu bisa dibantu nggak dengan tandanya yang seperti alis itu, Ustaz? Iya, itu tadi. Ya. Ya, itu tadi. Jadi dibantu dengan alif. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ini yang cetakan Saudi seperti ini nih. Nah, jadi was-samai. Biasanya hamzahnya langsung tertulis. Yang cetakan Saudi kalau ini. Nah, kalau ayat yang kedua wa ma gitu kan. Ini berarti sudah mad jaiz di sini. Jadi biasanya memang dia di atas alif ada hamzah. Nah, gitu ya kalau dicetakan Saudi di atas alif ditulis ada hamzah, berarti ini mad jaiz biasanya. Nah, kalau dicetakan Depak itu beda lagi, bukan seperti ini tulisannya. Jadi hamzahnya ini enggak ada gitu. Ya, kalau yang cetakan Depak. Hamzahnya enggak ada. Pak Gono punten, Pak. Pakai mushaf atau pakai program, Pak, bacanya? Pakai mushaf. Mushaf ya. Kalau yang cetakan Indonesia susah nyarinya kalau di ini, kalau di Play Store. Kalau itu Saudi sih banyak. Atau bisa di coba saya coba lihat di gimana Pak Fajar? Di web Depak Seser ya? Di web Quran Kemenak. Anak stop share dulu ya. Coba antum Pak Fajar, silakan. Coba. Ini ya, baik. Tinggal di zoom aja, Pak. Bisa dilihat, Pak ya. Wasamai ini mad wajibnya. Nah, wama ada. Lihat, ini kalau cetakan Depak seperti ini ya. Di atas A ada ayat yang kedua itu tidak tertulis ada huruf hamzah, tapi langsung harokat gitu. Nah, berarti ini bisa sebagai pembeda antara mad wajib dengan mad jaiz. Kalau dicetakan Depak itu paling gampang membedakannya. Paling gampang. Alif ya, dia pakainya alif aja ya, nggak pakai hamzahnya ya. Nggak pakai hamzahnya, ya begitu. Makanya kalau orang yang nggak paham penulisan seperti ini, pasti nanti dia ketika kita menjelaskan huruf mad bertemu dengan hamzah, dia akan bantah, oh nggak ada hamzah di sini, ini alif gitu. Kalau yang tidak belajar, begitu Pak. Baik. Syukur Ustaz, jazakallah. Wah, nah, ya ada lagi yang lain? Karena Ustaz. Silakan Pak. Mengenai nun dan mim bertasdid. Ya. Dan istilah-istilah lain ada yang di buku ini Ustaz ya. Itu kan ada tempo, bentar Ustaz ya. Gunah yang dipanjangkan gitu Ustaz ya. Ya. Itu sebenarnya ukuran dipanjangkan itu berapa harokat ya Ustaz? Baik. Pendapat yang kuat, yang roji, untuk masalah gunnah tidak ditentukan berapa mikdarnya, berapa ukurannya, Pak. Makanya di situ
Tidak dibuat. Kalau dulu cetakan-cetakan awal ini ada dengan gunnah 2 harokat. Itu dulu tertulis 2 harokat begitu. Cuma setelah diperiksa lagi, terjadi revisi misalkan, maka 2 harokatnya dihilangkan. Sehingga dia diganti menjadi dengan gunnah yang dipanjangkan. Maksudnya dipanjangkan ini apa? Tidak ditentukan mikdar ukurannya, tapi dia kembali kepada apa? Dilihat dari kecepatan bacaan. Ada bacaan yang lambat, bacaan yang sedang, bacaan yang cepat. Tentunya kan berbeda-beda, Pak. Kalau ditentukan 2 harokat, 2 harokat yang mana nih? Yang lambat dengan yang cepat itu tentunya pasti akan berbeda gitu. Makanya dihapuslah 2 harokatnya. Jadi diganti dengan gunnah yang dipanjangkan begitu, Pak. Baik. Nah, ada lagi? Wayakum. Baik. Kalau tidak ada, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amin. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.